يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قدموا أعمالكم للدار الآخرة تجدوا عندها فوضى ونجاح. Ibtidak kalam yang paling mulia. Marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang masih memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita dengan memberikan undangan yang begitu luar biasa, berupa undangan untuk menyimak, mendengarkan dua rukun al-khutbah dan solat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Selawat beriringkan nada serta salamnya sama-sama kita sampaikan kepada sang pembawa pencerahan, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga. Tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada Abi Imam Syekh Masjid Belang Panjang Menasah Drang. Selanjutnya kepada Ketua BKM serta seluruh jajarannya, Ketua Remaja Masjid serta seluruh jajarannya, kepada Muazzin, Bilal, Imam Rawatib, kepada Abuya, semua alim ulama yang berada di bawah naungan masjid ini, serta kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpijak daripada ayat yang baru saja Al-Fakir bacakan, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan golongan jin, dan tidaklah aku menciptakan golongan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka fungsional yang paling utama dan pertama atas penciptaan diri getanya abi sekalian, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Ahwate Allah kagepu hudep getanya watroh ba usia balik. Maka tugas kita yang paling besar adalah melakukan amalan-amalan yang soleh. Tugas kita yang paling besar adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, kita semua termasuk Al-Fakir merupakan orang-orang yang malas dalam hal beribadah kepada Allah. Malas di dalam melakukan hal-hal yang baik, malas di dalam berpuasa, memberikan zakat, salat dan lain sebagainya. Maka timbul sebuah pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Imam Al-Haddad menjawab, ada 4 faktor yang menyebabkan manusia
beribadah kepada Allah. Ada 4 faktor yang menyebabkan manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah jahil terhadap ilmu agama. Hana ilmu agama dalam hati katanya, maka hanruh tak ibadah. Kita tidak mengetahui fungsional daripada solat sehingga orang tak sembahyang bagah-bagah. Kita tidak mengetahui fungsional daripada puasa sehingga kita nyoba tu orang terus bulan puasa, apalagi puasa sunnah. Kita tidak mengetahui bagaimana matematika akhirat sehingga kita enggan di dalam memberikan infak. Maka agar kita jemut guna ilmu agama dile baru tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Ali bin Abu Bakar mengatakan, al-jahlu narun lidinil mar'i yahrikuhu. Jahil itu ibarat api yang akan membakar agamanya seseorang. Sedangkan wa ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Sedangkan ilmu adalah air. Diibaratkan seperti air yang akan memadamkan api tersebut. Maka hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, selain daripada belum terjun ke dalam ibadah, berilmu dulu. Sejatinya habis sekalian, problematika di dalam kehidupan kita secara garis besar hanya 2. Yang pertama jahil, yang kedua lalai. Ketika Allah memberikan fasilitas hidup, lalai katanya ngan purumo. Ketika Allah memberikan keturunan, lalai katanya ngan anak. Ketika Allah menitipkan jabatan, lalai katanya ngan jabatan. Ketika Allah memberikan harta yang sedikit, lalai katanya ngan kendaraan. Padahal Allah mengatakan wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang menyebabkan getanya tak ibadat, yaitu karena hana ilmu tentang ibadat itu sendiri. Yang kedua, faktor yang menyebabkan manusia malas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lemah iman. Iman tena tapi lemah iman katanya. Sehingga tak ibadat, hana ya tersapu, hana tersadari apa-apa. Cara untuk mempertebal iman yaitu dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Jauharah Tauhid dikatakan, fandur ila nafsika tumman takili lil alamil uluwi summa sufli. Lihatlah kepada penciptaan diri kita. Kita nyopon hana dengan sebab bersatunya air yang hina, kita nyona dalam keadaan yang sempurna. Cuma Allah yang dapat melakukan itu. Tuman takili, kemudian tapinah takalan kepada alam. Langit yang menjulang tinggi tanpa tiang, Allah yang menciptakan. Tata surya yang begitu luar biasa peletakan daripada bulan, matahari, Allah yang melakukan. Bahkan dia tahu langit tahu dasar bumi daripada laut yang cukup dalam. Begitu banyak hewan ikan yang beragam di dalam yang belum pernah kita lihat, bahkan belum kita ketahui sekalipun. Allah yang menciptakan. Wadah getanya tak telusuri sampai ke sana, insya-Allah iman getanya bertambah kuat. Contoh tungku abi sekalian yang sering tak terjadi, boh manuk. Nali getanya boh manuk tawing. Nali getanya boh manuk tajru. Wadah taplah boh manuk pu yang na boh mirah.
ngan boh putih sagai. Akan tetapi apabila ikaram lema mano dengan tanpa ditambah apapun, dengan tanpa kasunti apapun, jut ke anak mano, na mata, na abah, na uta, semuanya lengkap. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngenta bayang lagenyan terhadap penciptaan Allah, insya-Allah iman getanyo mutamah tebal. Na leboh cara agar iman getanyo mutamah kuat kepada Allah. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tamungan dengan sahabat yang mengajak kita kepada solat. Kita bersahabat dengan urung-urung yang mengajak kita kepada solat sunnah, berjamaah, majlis ta'lim. Taduk dengan urung-urung yang membicarakan kebaikan. Asai taduk bak kedai kopi, urusanmu upat, temenak dan lain sebagainya. Nyan mutamah rilah iman getanyo habis sekalian. Yang kedua, baca Al-Quran bersering le getanyo. Wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizat Rasulullah cukup banyak. Akan tetapi yang paling sempurna di antara yang banyak tersebut adalah Al-Quran yang dapat melemahkan manusia. Rasul hanale baginda Muhammad sudah lama wafat, akan tetapi mukjizat terbaiknya masih tersedia. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bersering-sering kita baca Al-Quran, tapi peraturan terhadap diri pribadi kita, padit halaman dalam sehari semalam. Selanjutnya, berpuasa sunnah supaya iman getanyo tebal, supaya nafsu getanyo melemah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, faktor yang menyebabkan manusia malas beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak makan makanan syubhat. Tengku yang dirahmati oleh Allah, al-halalu bainun. Halal itu jelas, al-haramu bainun. Haram pun jelas. Akan tetapi barang di antara keduanya yang bercampur, yang samar-samar, itulah syubhat. Sehingga efek samping daripada tapajuh makanan syubhat apa? Kerah hati katanya. Menyogetanyo kerah hati tengku, otomatis kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Lehan tak terima kebenaran, pula kita tidak bisa menerima pembenaran. Jino nasabah kebenaran yang diungkapkan oleh yang mulia guru kita Abu Syekh Hasanul Basri bin Haji Gading Abu Mudi, gepegah sabah kebenaran hukum fikah. Tak tulak karena hai terima oleh getanyo yang dangkal. Kun bahkan tunak ulama, kenapa? Syubhat dum makanan. Mereka tidak menerima kebenaran. Ahwate tak betul, tabak kitab tak lemah. Pula pembenaran pun ditolak oleh mereka. Kenapa? Kadang-kadang cik haram yang ipaju. Ini efek yang begitu luar biasa bro terhadap diri pribadi kita. Menyogaduh tak melalo dengan syubhat. Dan tanya malas untuk beribadah. Gara-gara efeknya haik tak ibadah. Yang takut-takut jih tengku beile yang sunat, yang wajib pun tinggal gara-gara syubhat. Tengku yang dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, faktor yang menyebabkan manusia beribadah adalah panjang angan-angan. Maksud daripada panjang angan-angan di sini habis sekalian adalah melupakan kematian. Tua katanya kepada mati seolah-olah udip kesabi. Seolah-olah panjang umur tu. Seolah-olah tinggal mantang sehat tu.
Seolah-olah singa mantang kuat tu. Seolah-olah singa hidanya hana penyakit dalam dan lain sebagainya. Sehingga panjang angan-angan katanya cita-cita yang melambung tinggi. Tungku yang dirahmati oleh Allah, kematian merupakan hal yang hak dan pasti. Harus bagi katanya untuk tahudik. Akan tetapi ketika Allah menghidupkan kita, wajib bagi kitanya untuk tak mati. Maka kita semua merupakan orang-orang yang akan merasakan sakitnya mati, yang akan merasakan sakitnya sakratul maut. Sakit sakratul maut begitu luar biasa habis sekalian. Lagi binatang yang mantong hudib, tapluk kulit tarupah rame-rame tu. Golong tak sembelih tarupah rame-rame, tapluk kulit daripada badannya. Gambaran daripada sakitnya sakratul maut ayah sekalian. Lagi rantai muduro, yang mana rantai tersebut gepasawa dalam badan katanya melalui mulut kita. Maka mepalit-palitlah rantainya dengan hati katanya, dengan usus katanya, dengan limpa katanya, mepalit-palit di dalam. Bayangkan roh padik-padik draw urang yak mat badan katanya, mat bak jaro, mat bak kaki. Roh urang lehedro tarik rantai tersebut. Bersamaan dengan keluarnya rantai, pula seluruh organ badan kita keluar juga. Tanya dalam keadaan sadar, menangkeh gambaran tentang sakitnya sakratul maut, yang mana hal tersebut akan kita rasakan tengku sekalian. Harus cuma untuk tahudib, akan tetapi ketika kita dihidupkan, wajib untuk tak mati. Salah satu bukti pengakuan tentang sakitnya sakratul maut pernah terjadi pada masa Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahawa Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah berupa dapat menghidupkan orang yang telah mati. Terus habanyan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Isa. Wahai Isa, kami mendengar bahwasanya engkau dapat menghidupkan orang yang telah mati. Apakah itu benar? Nabi Isa gesuut dengan izin Allah. Mungkin wahai Isa, yang kata puudipnya adalah orang yang baru mati. Mungkin wahai Isa, yang kata puudipnya adalah orang pura-pura mati. Memang kata hebat, kata Rasul, kata Nabi. Coba hidupkan orang yang telah lama mati. Nabi Isa menjawab dengan izin Allah, silahkan tunjuki kuburan yang mana engkau sukai. Tunjuk li urang-urang yang tidak beriman kepada Nabi Isa ketika itu kepada kuburan Sam bin Nuh. Sam anak agam daripada Nabi Nuh alaihi salam. Gejak Nabi Isa bak kuburan tersebut bersemayang 2 rakaat. Gemedoa ba Allah, gehei Sam bin Nuh terbangun daripada tempat pengistirahatannya. Bedah Sam bin Nuh dalam keadaan rambutnya memutih, jenggotnya memutih. Bertanya oleh Nabi Isa, wahai Sam, engkau meninggal dalam keadaan usia muda. Muda tat kata awate meninggal bronyan. Pakan kaputih, pakan janggut kaputih. Sam menjawab, wahai Nabi Allah Isa, lun fikir ke kiamat dunia, terkejut long raya awate tahai lun tuan, lang yang hitam jit ke putih dalam seketika, jenggotku yang hitam jit ke putih dalam seketika. Saking terkejut Sam bin Nuh mengubah warna rambut dalam detik itu pula. Bertanya oleh Nabi Isa, wahai Sam, sudah berapa lama engkau meninggalkan dunia yang fana ini? Sam bin Nuh menjawab, put ribayat hun kalun mati dalam dunianya. Ketahuilah wahai Isa, walaupun 4,000 tahun aku telah meninggalkan dunia ini, rasa sakit daripada sakratul maut
manteng terasa bak badan long. Rasa sakit daripada gerintak nyawang lon le malaikat, manteng terasa dalam kerongkonganku seolah baru saja terjadi, wahai Isa. Yang ban gambaran ayah sekalian tentang sakitnya sakaratul maut. Maka harus lagi tanya sabi-sabi berzikir dengan kematian, dalam artian mengingat mati. Karena matinya wajib bagi kita nyo. Gebili Allah Subhanahu wa taala kelebihan kepada orang-orang yang selalu mengingat mati. Pertama, bersegera taubat. Karena bak tak ingat kadang atruk ka mati, bahlong istighfar kepada Allah. Apalagi yang sudah usia senja. Sangat ironi, sangat aneh menyangkut tanya hantar temdu dalam masjid. Yang kedua, semangat beribadat. Karena bak tak ingat mungkin singah kamate bahlong semayang betrip uranya. Bahlong rukuk betrip, bahlong sujud betrip, karena mungkin inilah solat terakhirku. Dan yang ketiga, rela terhadap apa yang kita nyo miliki. Allah nagebi kita nyo itangin sabo, ya Allah, alhamdulillah kamu madangan nyo hanalung pakau ke harta pakon, kadang singah kamate. Nagebi Honda sabo, alhamdulillah hanalung kena gantau Honda nyo kejut, kadang singah sik kamate. Maka inilah kelebihan ahwate tatim ingat mati. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Adapun penyebab manusianya beribadat kepada Allah, pertama jahil terhadap ilmu agama. Solusinya kembali belajar, carilah guru-guru majlis ta'lim yang telah tersedia. Yang kedua, lemah iman. Solusi lihatlah kepada penciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin ada makhluk selain Allah yang dapat menciptakan itu. Yang ketiga, gaduh tapajuh makanan syubhat, hindari itu. Yang keempat, tua kepada mati, wajib lagi tanya untuk tak ingat kematian. Semoga apa yang telah Al-Fakir sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi Al-Fakir. Apabila lebih, semoga jiat kepada kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام